Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk di kesempatan kali ini kita bakalan mempresentasikan tugas akhir dari UI UX yang berjudulkan film ya. Sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya Kolbel Hakim dengan nomor NIM 19252135. Selanjutnya dengan saya sendiri Bayu Harimukti dengan NIM 19252180. Selanjutnya saya Diki Akbar Tidar Ramadan dengan NIM 19252130. Selanjutnya dengan saya Muhammad Faisal Ilian Kolwani dengan NIM 19252121. Saya Ustazah Lisa Marwa dengan NIM 19252248. Oke, setelah perkenalan kita bisa lanjut langsung ke latar belakang dari kelompok kami. Sebelumnya latar belakang filmnya itu berupa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menonton film dari media konvensional ke platform streaming berbasis web. Perubahan ini menuntut adanya user interface atau UI yang menarik dan user experience atau UX yang mudah digunakan agar pengguna memperoleh pengalaman yang nyaman. Penelitian ini merancang website streaming film Filmia menggunakan metode design thinking, empathize, define, ideate, prototype, dan test. Sesuai dengan kebutuhan pengguna, memudahkan pencarian dengan menonton film serta meningkatkan kenyamanan dan penguasaan pengguna. Tujuan aplikasi Vimeo dibuat ini sebetulnya simple untuk dikembangkan sebagai platform streaming film yang memberikan pengalaman penonton yang nyaman, modern, dan personal bagi setiap pengguna. Dan tujuan utamanya di sini kita sudah kelompokkan menjadi 4 poin. Yang poin pertama kita ada menyediakan akses film dalam serial dalam satu platform, dan yang poin kedua kita ada membantu pengguna menemukan tontonan sesuai minat dan preferensi, dan yang poin ketiga ada menyediakan tampilan aplikasi yang sederhana, modern, dan mudah digunakan. Dan yang poin terakhir, meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mencari, menyimpan, dan menikmati konten hiburan. Dan ini ada contoh logo dari kelompok kami, yaitu Filmia. Dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Diki. Oke, selanjutnya ada design thinking. Design thinking merupakan metode pecahan masalah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna tanpa adanya asumsi pribadi. Yang pertama, empati, memahami kebutuhan, perasaan, dan kendala pengguna. Yang kedua, define, menentukan masalah, mengelompokkan keluhan pengguna menjadi pain points, lalu membuat ke dalam bentuk pertanyaan how might we sebagai panduan mencari solusi. Yang ketiga ada ideate, menghasilkan ide, menghasilkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang telah ditentukan. Yang keempat, prototype, membuat perwarupa, bentuk rancangan fisik atau digital interaktif yang siap diuji coba. Yang kelima, tes, pengujian, mengevaluasi produk perwarupa secara langsung kepada pengguna untuk mengukur tingkat efektivitas dan kepuasan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya ada UI Guidelines. UI Guidelines merupakan pedoman mendalam merancang antarmuka user interface agar tampilan website konsisten, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Pada perancangan website ini, UI Guidelines mencakup color palette, typography, icon, dan button. Color palette yang pertama ada primary red, kodenya FF92B. Yang kedua ada black, kodenya 0000. Yang ketiga white, kodenya FFFFF8. Yang keempat ada dark gray, kodenya 3D. Yang kelima ada light gray, kodenya E7. Yang keenam ada dark brown, kodenya 261616. Yang ketujuh ada charcoal, kodenya 71F1F. Yang terakhir ada maroon, kodenya 71F1F. Typografinya headernya satu kita pakai bebas newe. Yang kedua, header kedua itu menggunakan Barlow semi-conceded. Header ketiga kita menggunakan Barlow. Body paragrafnya kita menggunakan Barlow. Iconnya ada home, back, search, cancel, tambah profile, favorite, play video, tambah watchlist,
setting sama minimize. Buttonnya kita ada masuk, simpan, plus watchlist, tonton sekarang sama action. Selanjutnya Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user persona. Sebagai contoh di sini ada Lilbah. Lilbah adalah representasi pengguna tipikal filmnya, seorang mahasiswa aktif berusia muda yang memiliki jadwal padat. Di waktu luangnya, ia gemar menonton film atau serial melalui ponsel sebagai pelarian dari rutinitas. Kebutuhan utamanya adalah menemukan tontonan yang sesuai selera dengan cepat dan tanpa kerumitan, karena ia sering menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk memilih film. Sebagai contoh, di sini Lilbah dia laki-laki berumur 99 tahun, lokasinya ada di IKN, lalu goalnya dia ingin menonton film dengan cepat tanpa ribet dan mendapatkan rekomendasi film sesuai selera serta bisa melanjutkan tontonan tanpa harus mencari ulang. Lalu pain point-nya, Lilbah bingung untuk memilih film karena terlalu banyak pilihan dan harus membuang banyak waktu untuk menemukan tontonan yang cocok. Motivasinya, Lilbah ingin menghilangkan rasa bosan setelah beraktivitas harian dan ingin mencari hiburan yang praktis dan mudah diakses. Lalu di sini ada empathy map. Empathy map menggambarkan kondisi internal pengguna saat berinteraksi dengan platform streaming. Pengguna cenderung memilih tontonan berdasarkan tren dan rating. Namun di sisi lain, mereka merasa bingung menentukan platform mana yang akan digunakan. Perilaku nyata yang terlihat adalah kebiasaan pengguna menjeda video untuk mengatur kualitas secara manual, mengecek rating, dan mencari trailer terlebih dahulu, yang menunjukkan adanya gesekan dalam pengalaman menonton. Sebagai contoh di sini ada Says, yang pertama, aku mau menonton film, yang kedua, aku mau menonton film yang lagi tren aja, yang ketiga, kalau rating bagus, biasanya aku tonton. Lalu untuk Things, yang pertama ada aku mau nonton di aplikasi apa ya? Yang kedua, aku bingung mau nonton film apa. Yang ketiga, semoga videonya lancar. Lalu Dos, yang pertama, pause untuk mengganti quality. Yang kedua, cek rating filmnya. Yang ketiga, cek trailernya. Yang terakhir, feels. Yang pertama, filmnya menarik banget. Yang kedua, aku excited dengan film ini. Yang ketiga, film ini membuatku merasa sangat sedih. Selanjutnya ada pain point. Yang pertama, kesulitan memilih film untuk ditonton. User merasa overwhelmed karena terlalu banyak pilihan film. Tanpa panduan yang jelas, mereka bingung harus mulai dari mana dan akhirnya membuang banyak waktu hanya untuk memilih film. Yang kedua, terlalu bergantung pada tren dan rating. User cenderung menonton hanya film yang sedang trending saja atau memiliki rating tinggi doang. Ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki percayaan terhadap sistem rekomendasi personal yang relevan untuk mereka. Yang ketiga, tidak tahu harus menonton film di platform mana. User masih bingung memilih antara berbagai platform streaming yang ada. Belum ada satu platform yang cukup meyakinkan untuk dijadikan pilihan utama sehari-hari. Yang keempat, kualitas video yang tidak otomatis menyesuaikan. User terpaksa pause dan mengatur kualitas video secara manual. Ini menandakan bahwa pengalaman streaming belum mulus dan mengganggu kenyamanan menonton. Lalu yang terakhir, kelima, proses sebelum menonton terasa panjang. Sebelum memutuskan menonton, user harus mencari trailer terlebih dahulu dan mengecek rating di tempat yang berbeda-beda. Proses ini tidak efisien dan membuat pengalaman memilih film terasa melelahkan. Selanjutnya ringkasannya, terdapat 5 masalah utama yang dihadapi oleh pengguna. Yang pertama, pengguna merasa kewalahan karena terlalu banyak pilihan film tanpa panduan yang memadai. Kedua, mereka terlalu bergantung pada trending dan rating saja karena belum mempercayai sistem rekomendasi yang personal. Yang ketiga, tidak ada satu platform yang cukup meyakinkan untuk dijadikan pilihan utama. Yang keempat, kualitas video tidak menyesuaikan diri secara otomatis sehingga mengganggu kenyamanan penonton. Yang kelima, proses sebelum menonton terasa panjang karena informasi trailer, rating, dan sinopsis tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya ada HMW atau How Might We. Yang pertama, How Might We membantu user menemukan film yang tepat dengan cepat. Bagaimana kita bisa merancang fitur discovery yang intuitif sehingga user tidak perlu scroll lama dan langsung menemukan film yang sesuai dengan mereka. Yang kedua, How Might We membangun sistem rekomendasi yang terasa personal. Bagaimana kita bisa membuat rekomendasi yang tidak hanya berdasarkan trending, tapi benar-benar mencerminkan preferensi dan riwayat tontonan masing-masing usernya. Yang ketiga, How Might We menjadikan aplikasi ini sebagai satu-satunya platform yang dibutuhkan user.
Bagaimana kita bisa mengintegrasikan konten dari berbagai sumber atau menawarkan nilai lebih sehingga user tidak perlu berpindah-pindah platform. Yang keempat, How Myqui memastikan kualitas video berjalan otomatis tanpa adanya gangguan. Bagaimana kita bisa menghadirkan teknologi adaptif streaming yang cerdas sehingga user tidak perlu mengatur kualitas video secara manual sama sekali. Yang terakhir, kelima, How Myqui menyederhanakan proses pengambilan keputusan sebelum menonton. Bagaimana kita bisa menyatukan informasi rating, trailer, dan sinopsis dalam satu tampilan ringkas agar user bisa memutuskan menonton hanya dalam hitungan detik. Homekui atau HMW adalah pertanyaan pematik solusi yang dirumuskan dari pain point pengguna. Tim merumuskan 5 pertanyaan kunci bagaimana caranya membantu pengguna menemukan film yang tepat dengan cepat, membangun rekomendasi yang benar-benar personal, menjadikan filmnya sebagai satu-satunya platform yang dibutuhkan, memastikan kualitas video berjalan otomatis tanpa adanya gangguan, serta menyederhanakan proses pengambilan keputusan sebelum menonton agar lebih efisien. Selanjutnya, Selanjutnya ada ide solusi. Yang pertama, tambahkan fitur pencarian film berdasarkan genre, tahun, dan rating. Yang kedua, buat fitur watchlist untuk menyimpan film yang ingin ditonton. Yang ketiga, tampilkan rekomendasi film berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Yang keempat, ada sediakan berbagai metode pembayaran, kartu kredit, dompet digital, transfer bank. Yang kelima, ada tampilkan trailer film sebelum pengguna memutuskan menonton. Yang keenam, ada buat kategori film berdasarkan mood, santai, seru, tegang, dan mengharukan. Dari pertanyaan HMW, tim menghasilkan 6 ide solusi konkret. Pertama, fitur pencarian film berdasarkan genre, tahun, dan rating. Kedua, fitur watchlist untuk menyimpan film yang ingin ditonton nanti. Ketiga, sistem rekomendasi berbasis riwayat tontonan pengguna. Keempat, penyediaan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer bank. Kelima, menampilkan trailer film sebelum pengguna memutuskan menonton. Keenam, kategori film berdasarkan mood seperti santai, seru, tegang, dan mengharukan. Di sini ada affinity diagram. Yang pertama, ada pencarian dan penemuan film. Bisa digedein gimana? Oh, oke. Terima kasih. Pertama, ada pencarian dan penemuan film. Filter genre, rekomendasi personal, kategori mood. Yang kedua, ada pengalaman nonton, trailer sebelum nonton, kualitas video adaptif, subtitle otomatis, dan download offline. Ketiga, ada pembayaran dan langganan. Berbagai metode pembayaran, paket langganan, fleksibel, free trial. Ada tampilan dan UI, hera banner, dark mode, layout, poster grid, carousel genre, manajemen akun dan konten, watchlist, riwayat tontonan, profil pengguna, notifikasi, film baru. Affinity diagram mengelompokkan seluruh ide dan temuan riset ke dalam 5 klaster utama. Klaster pertama adalah pencarian dan penemuan film yang mencakup filter genre, rekomendasi personal, dan kategori mood. Kedua, pengalaman nonton yang meliputi trailer, kualitas video adaptif, subtitle, dan download offline. Ketiga, manajemen akun dan konten seperti watchlist, riwayat tontonan, dan notifikasi film. Film baru. Keempat, tampilan dan UI yang mencakup hero banner, dark mode, and carousel genre. Kelima, pembayaran dan langganan dengan berbagai metode bayar dan paket fleksibel termasuk free trial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk prioritas hadiah. Jadi kita sudah mendengarkan dari beberapa teman-teman sebelumnya dari user persona dan lain-lainnya. Jadi kita akan melanjutkan untuk prioritas hadiah. Jadi di sini ada 4 tabel. Yang pertama just do it now. Dengan tabel yang pertama adalah halaman daftar atau katalog film. Lalu selanjutnya adalah do next yang berisikan yaitu rekomendasi film berdasarkan riwayat tonton. Lalu do less yang berisikan trailer sebelum menonton, dan yang bagian terakhir adalah later. Di kotak keempat adalah live streaming event. Jadi selanjutnya untuk bagian SD lagi, di bagian tabel yang kedua adalah video player yang bisa di play, lalu di pause, dan yang terakhir di sync. Selanjutnya untuk do next,
yang berisikan adalah watchlist atau simpan untuk nanti. Lalu untuk do less yaitu mode picture in picture. Lalu untuk yang later adalah download untuk ditonton offline. Selanjutnya untuk prioritas hadiah yaitu yang tabel ketiga, yes do it now adalah yang berisikan login atau register akun. Selanjutnya untuk do next adalah rating dan ulasan film. Lalu untuk do less adalah notifikasi film baru. Dan yang later adalah fitur nonton bareng atau watch party. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir ya bagian yes do it now adalah search film. Lalu untuk do next dia berisikan kategori dan filter genre. Lalu untuk do less dia berisikan profil karakter atau aktor. Selanjutnya untuk later yang bagian terakhir adalah subtitle buatan pengguna. Bisa kita next di sini adalah ringkasan dari prioritas hadiah, yaitu fitur-fitur film yang diprioritaskan ke dalam 4 kuadran. Pada kategori yes, did now, prioritas tertinggi terdapat halaman katalog film, video player lengkap, login atau register, dan search. Kategori do next mencakup rekomendasi berbasis riwayat, watchlist, rating, dan ulasan, serta filter genre. Kategori do less, dia berisikan fitur trailer, lalu picture in picture, selanjutnya notifikasi film baru, lalu untuk yang terakhir adalah profil karakter. Sementara untuk fitur seperti live streaming, download offline, watch party, dan subtitle buatan pengguna masuk ke kategori later karena kompleksitasnya yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada untuk bagian crazy egg atau bisa disebut sketsa. Jadi kami menggambar 8 gambar untuk membuat desain di Figma. Jadi sebelum kita membuat desain di Figma, kita membuat gambar terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat dari sketsa wireframe merupakan tahap awal perancangan antarmuka filmnya yang digambar secara manual. Terdapat 8 sketsa halaman utama yang dirancang, yaitu halaman login, lalu pemilihan profil, selanjutnya untuk detail film, lalu halaman beranda dengan grid content, serta halaman kategori dengan filter genre dan halaman profil pengguna, lalu untuk halaman watchlist atau favorit dan video player. Jadi sketsa ini tuh berfungsi sebagai panduan visual awal sebelum masuk ke tahap desain digital yang lebih detail atau kita bisa gunakan di software itu adalah Figma. Jadi untuk selanjutnya adalah bagian user flow. Jadi bisa kita lihat di sini user flow-nya. Kita mulai dari start, lalu selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk login atau register jika pengguna mempunyai akun atau tidak mempunyai akun. Selanjutnya tampilan selanjutnya adalah user akan masuk ke dalam bagian home screen. Selanjutnya di bagian home screen, lalu selanjutnya ada di bagian decision atau keputusan, yaitu user mencari film yang dicari itu apa. Selanjutnya jika user telah mendapati film, lalu kita melihat halaman detail film, user mengklik nonton, lalu untuk play video, sampai seterusnya yaitu selesai. Lalu untuk di bawahnya, jika user terus menyukai film tersebut, maka user akan menambahkan ke watchlist, lalu untuk kembali ke home. Jadi untuk ringkasannya adalah user flow ini menggambarkan alur perjalanan pengguna dalam menggunakan aplikasi filmnya secara berurutan. Jadi alur dimulai dari proses login atau register, kemudian masuk ke dalam home screen. Lalu pengguna dapat mencari film yang diinginkan setelah mereka mencari film yang diinginkan menemukan film. Jadi pengguna itu diarahkan ke halaman detail film dengan pilihan untuk langsung menonton melalui video player atau menambahkan film ke dalam watchlist sebelum kembali ke halaman home. Baik, di sini kita bisa lihat dari 5 table, maksud saya tipe 5 gambar, yaitu wireframe. Jadi kita bisa di sini untuk bagian login, jadi user itu pengguna itu disuruh login terlebih dahulu. Jika dia sudah mempunyai akun, maka tinggal login saja dan memasukkan password selanjutnya untuk masuk. Lalu jika pengguna tidak mempunyai akun, maka dia hanya untuk mengklik belum punya akun, lalu dia disuruh untuk mengisi email, nama, tanggal lahir, dan selanjutnya sampai masuk login. Selanjutnya di sini ada gambar yang kedua, yaitu bagian awal dari setelah login, yaitu mengklik nonton. Jadi ini kita menyediakan 3 gambar untuk di awal, yaitu bergambar segitiga karena kami memilih segitiga itu karena terlihat lebih menarik dan lebih beda dengan aplikasi yang lainnya. Selanjutnya untuk bagian paling kanan adalah tambah plus jika pengguna ingin menambahkan akun lagi. Lalu juga pengguna bisa mengcustom nama-nama mereka sendiri, yaitu dengan menambahkan profil. Selanjutnya dia mengcustom nama sendiri. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga adalah di sini yang bagian atas merupakan bagian app setting atau bagian profile untuk dengan preferensi yang isinya itu watchlist, lalu app setting, selanjutnya untuk bagian terakhir adalah logout. Jadi di bawahnya ini merupakan bagian dari home screen, yaitu berupa grid content kita. Grid content film dari
berupa thumbnail dari film. Jadi kita bisa ngeliat di atasnya bagian ada button-button dari genre-genrenya. Selanjutnya untuk bagian sini merupakan grid dari bagian dari watchlist, selanjutnya untuk bagian favorit. Jadi kita menyediakan 2 grid di sini, maksud saya 2 pembukaan, yaitu watchlist dan favorit. Selanjutnya untuk bagian gambar yang terakhir, yaitu bagian jika pengguna ingin melihat bagian trailer, selanjutnya untuk bagian yang untuk mengklik video tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat untuk bagian tes, di sini merupakan orang-orang yang sudah mengisi kuesioner kami, yaitu Filmia dengan kira-kira di sini ada 10 orang, yaitu di kelompok 6 dan 7 dengan kelas masing-masing, yaitu 19-2B dan kelas 2D. Jadi kita bisa ambil contoh di sini, kita bisa mengambil Aji Setiawan dengan NIM 19251799. Jadi kita bisa melihat mereka mengisinya apa saja, dan untuk pertanyaannya bisa ini. Oke, di sini kita bisa melihat bagian kuesioner Filmia. Yang bisa kita lihat di sini kuesioner Filmia UI dan UX. Kami adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian mengenai evaluasi kualitas aplikasi streaming di Filmia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambar komprehensif, yaitu mengenai pengalaman, kepuasan, dan harapan pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh Filmia. Kuesioner ini merupakan instrumen pengumpulan data yang sepenuhnya bersifat akademis. Jadi seluruh jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Tidak terdapat jawaban yang benar maupun salah, yang terpenting adalah jawaban yang mencerminkan pengalaman dan penilaian Anda yang sesungguhnya. Jadi untuk petunjuk penulisannya yaitu dengan yang nomor 1 yaitu sangat tidak setuju, lalu yang nomor 2 adalah tidak setuju, nomor 3 itu netral, lalu nomor 4 itu setuju, dan nomor 5 adalah sangat setuju. Bisa melihat di sini mereka disuruh mengisikan nama, NIM, umur, email, lalu jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, selanjutnya untuk prodi jurusan yaitu FTI, FEB atau FKB, dan mengisi kelompok. Selanjutnya untuk bagian lain untuk mengisi bagian kelas. Selanjutnya untuk pertanyaan gantinya adalah saya ingin merasakan menggunakan Filmia secara rutin setiap harinya. Jadi pengguna ini ditanya apa pengguna ingin menggunakan aplikasi Filmia secara rutin setiap harinya. Jadi bisa dijawab sendiri dengan penggunaan sendiri. Untuk nomor 2 adalah aplikasi Filmia terlalu banyak fitur yang tidak diperlukan sehingga terasa rumit. Selanjutnya untuk bagian nomor 3 adalah aplikasi Filmia mudah digunakan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya nomor 4 adalah perlu bantuan tenaga ahli untuk menggunakan Filmia dengan baik. Lalu untuk nomor 5 adalah berbagai fitur Filmia saling terintegrasi dan berjalan lancar. Lalu untuk nomor 6 adalah terlalu banyak ketidakkonsistenan tampilan dan fitur pada Filmia. Dan nomor 7 adalah sebagian besar orang yang dapat dengan cepat mempelajari cara menggunakan Filmia. Lalu nomor 8 adalah pengalaman penggunaan Filmia terasa canggung dan tidak nyaman. Selanjutnya untuk nomor 9 adalah merasa percaya diri dan nyaman saat menggunakan Filmia. Lalu untuk nomor terakhir yaitu 10, pertanyaannya adalah perlu mempelajari banyak hal sebelum bisa menggunakan Filmia secara optimal. Jadi itu berupa isi dari kuesioner kami, yaitu 10 pertanyaan yang diberikan kepada pengguna-pengguna yang ingin mengetes aplikasi kami. Selanjutnya, jadi sini bisa lihat untuk bagian tesnya, ini merupakan hasil dari jawaban-jawaban mereka yang sudah mengisi kuesioner kami. Jadi bisa ambil contoh yaitu Maulana Abdul Lisan dengan isi kuesioner bersama dia menaruh di angka 4, selanjutnya kuesioner kedua dia menaruh di angka 2, selanjutnya sampai kuesioner 10 dia mengisi di angka 2 dengan jumlahnya yaitu 35 dan skor SUS-nya adalah 87,5. Jadi kita bisa melihat beberapa angka-angka yang mereka sudah jawab dan jumlahnya dan skor SUS-nya. Jadi rata-rata kami mendapatkan skor dari semuanya ini setelah kami hitung yaitu 89. Dan bagian kanan ini merupakan SUS score. Jadi kita bisa melihat sini untuk bagian paling bawah itu kurang dari 51, maka nilai grade tersebut adalah F atau adjective ratingnya adalah awful. Selanjutnya adalah untuk skornya itu 51 sampai 68, maka grade-nya adalah D, yaitu adjective ratingnya adalah poor. Selanjutnya untuk skor 68, grade-nya termasuk dalam C, itu adjective ratingnya adalah OK. Selanjutnya untuk bagian nilai 68 sampai 80.3 itu grade B dan adjective ratingnya good. Selanjutnya untuk
Jika nilai lebih dari 80.3, maka grade tersebut termasuk dalam A, yaitu excellent. Jadi kami alhamdulillah sudah mendapatkan rata skor yaitu 89, jadi di lebih dari 80.3. Jadi untuk penutup, kami bisa lanjutkan dengan si Colby. Itu dulu ya. Sebelumnya kami akan melanjutkan untuk bagian Figma-nya dan prototipe ya. Jadi kami akan menjelaskan lagi untuk bagian tersebut. Figma. Nah, baik di sini adalah Figma kami, bisa kami jelaskan. Saya mau maju. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan Figma-nya dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada logo dari kelompok kami yaitu Filmia. Seperti yang kita lihat di sini, kenapa dibuat seperti ini? Agar terlihat lebih elegan, simple tapi tetap menarik perhatian. Tujuannya agar bisa penonton melihat seperti layaknya platform menonton film yang begitu mewah. Dan selanjutnya di sini ada bagian login. Ketika aplikasi dibuka akan langsung muncul tampilan login dari Filmia. Yang dihadapkan kepada user adalah berupa email dan password, dan ketika misalnya si user ini belum mempunyai akun atau belum mendaftar, dia akan diarahkan untuk mengarahkan kepada mendaftar akun tersebut. Lalu ketika si user belum mendaftar akun tersebut, dia akan mengklik pada pop up di bawah ini yang belum punya akun, langsung beralih kepada tampilan seperti ini. Yang pertama di sini user disuruh untuk mengisi email user tersebut, nama, username, password, dan konfirmasi password. Setelah user sudah melakukan daftar diri tersebut, langsung masuk lagi dan kembali ke tampilan selanjutnya. Lanjut ke tampilan selanjutnya. Di sini akan dihadapkan dengan beberapa profile. Di sini kita menyiapkan 4 profile point dengan username dan foto profile yang berbeda-beda, karena tujuan dari si profile tersebut beda-beda, entah dari segi genre film tersebut atau riwayat playlist menonton tersebut. Dan selanjutnya ketika user belum mempunyai user profile, user akan diarahkan untuk menambahkan profil, lalu disuruh menambahkan sebuah nama profil dan menambahkan foto profil tersebut. Lalu ketika sudah menetapkan nama dan foto profil yang sudah ditetapkan, user bisa langsung mengklik tombol simpan dan langsung terdaftar di area 4 profil tersebut. Lalu ketika user memilih salah satu akun dari 4 ini, user akan ditampilkan dengan preferensi watchlist, app setting, favorit, dan sync out. Di sini juga terpapar bahwa si user ini gold member sebagai metode langganan, bulanan, atau tahunan. Di sini juga bisa dilihat ini benar-benar kita bikin sedetail rupa mungkin, karena kita memperhitungkan ya ketika ada user yang membership. Lalu ketika sudah kelar, user bakalan disuruh untuk memilih video, dan di sini banyak video atau film yang bisa dipilih sama user tersebut, entah dari genre romance, horror, atau lain sebagainya. Ini bisa langsung dipilih saja sama user tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada app setting, akan dijelaskan oleh Faisal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di app setting. Yang pertama ada profile, kedua ada security, dan yang ketiga ada account. Yang pertama di bagian profile ada display name, ada username, ada bio, dan ada email. Di sini untuk display name-nya, lalu di sini untuk username-nya, dan ini bio untuk usernya. Selanjutnya di bagian security itu untuk mengganti password. Seperti ini password yang sekarangnya, lalu ini password yang baru, lalu konfirmasi password yang baru lagi. Selanjutnya di account info, di sini ada tampilan akunnya seperti email apa saja yang sudah terdaftar di bagian Filmia-nya.
Lalu selanjutnya ada bagian favorit untuk menambahkan favorit filmnya seperti apa yang disuka oleh pengguna, dan jika ingin menonton lagi tinggal klik doang. Lalu selanjutnya ada bagian dashboardnya. Di sini berisi tentang segala macam genre film, seperti contoh ada film Titanic, ada Toy Story, Captain America, Avengers, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada berbagai macam genre seperti action, ada drama, komedi, horor, sci-fi, romance, dan animasi. Dan selanjutnya di sini ada berbagai macam genre action, di sini ada genre drama, di sini ada genre komedi, lalu selanjutnya ada genre horor, ada genre sci-fi seperti Interstellar, lalu selanjutnya ada genre romance seperti My Demon, My Demon, lalu ada Purple Hearts dan lain-lain. Lalu selanjutnya genre terakhir ada animasi seperti Upin Ipin, Toy Story, Big Hero 6, Cars 2 dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada berbagai macam detail-detail film. Seperti contoh di sini ada Peaky Blinders. Di sini berisi logo filmnya, lalu judulnya, lalu di sini ada sinopsis filmnya, lalu ada tombol play-nya, tonton sekarang, dan watchlist untuk menambahkan ke watchlist, lalu ada tombol heart yang itu untuk memfavoritkan. Lalu untuk tampilan play-nya seperti ini, ada tampilan play-nya, lalu di atasnya ada judulnya, lalu di bawah ada sync, ada volume, ada play-nya, lalu ada ini tambah untuk menambahkan ke watchlist juga. Lalu ini tampilan untuk si ininya minimize-nya yang berisi detail-detail filmnya seperti hipnosisnya. Lalu di setting di sini ada tampilan resolusi dan subtitle seperti resolusi yang 480 sampai 4K. Lalu di subtitle ada bahasa Indonesia, Jepang, Mandarin, Inggris, dan Korea. Lalu selanjutnya di prototype. Oke, pertama-tama di sini ada tampilan awal-awalnya, ada logo filmnya. Lalu selanjutnya ada tampilan login yang berisi email, password, dan masuk untuk loginnya. Lalu jika user belum mempunyai akun, bisa daftar atau register yang berisi emailnya, namanya, username-nya, password, dan passwordnya. Jika sudah, kita langsung login saja. Lalu di sini ada tampilan untuk memilih profil, seperti contoh ada Mas Fuad, ada Bad Boy, ada Ambacong. Lalu jika ingin menambahkan profil, tekan di sebelahnya tambahkan profil. Lalu terdapat tambahkan profil seperti nama, lalu tinggal simpan saja jika sudah. Hotspot.
Baik, mohon maaf, kita ada kendala di jaringan, mungkin sebentar terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf atas kendala tadi. Lalu selanjutnya tadi ada tambahkan profile, jadi kita memasukkan namanya, lalu jika sudah kita simpan saja atau save, dan sudah tertambah lagi tadi Mas Rusdi sebagai contoh. Lalu sebagai contoh kita memilih profile Mas Rusdi. Selanjutnya user akan diarahkan ke halaman atau dashboard yang awal-awal yang berisi semua genre film, seperti contoh ada film Toy Story, ada Captain America, ada Avengers, Peaky Blinders, dan lain-lain. Dan di atas ini berisi tentang berbagai macam genre yang ada, seperti contoh ada action, ada drama, ada komedi, ada horor, ada sci-fi, ada romance, dan animasi. Lalu jika user ingin mencari atau ya menonton film yang diinginkan, kita tombol search. Dan di sini user tinggal mencari untuk yang film yang akan dipilihnya. Seperti contoh di sini ada top 1 sampai 6. Yang di top 1 ada Toy Story, yang kedua ada Titanic, yang ketiga Waktu Maghrib. Lalu selanjutnya di sini ada kita jika ingin menonton film, kita tinggal mengklik film tersebut. Lalu selanjutnya ada detail filmnya yang berisi judulnya dan sinopsis filmnya. Lalu jika jika kita ingin menambahkan ke watchlist, kita tinggal tambah dan otomatis film tersebut sudah ada di watchlist. Dan jika ingin kita menambahkan ke favorit, dan otomatis sudah ada ke favoritnya. Lalu untuk tampilan playnya seperti ini, di atasnya ada judul filmnya, lalu ada tombol play atau pause-nya, lalu ada stick di sini untuk mengatur filmnya, mengatur jika ingin kita meloncat ke skin atau durasi yang keberapa menit. Lalu di sini ada tombol untuk watchlist-nya, menambahkan ke watchlist. Lalu di sini ada pengaturan yang berisi resolusi dari 480p sampai 4K. Lalu untuk subtitle bisa dimatikan, lalu ada subtitle bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Mandarin, Inggris, dan Korea. Dan untuk tampilan minimiznya berisi tentang detail filmnya atau sinopsis filmnya. Lalu jika ingin kita ke profile, di sini ada berbagai macam pilihan, seperti pertama ada watchlist, ada app setting, ada favorit, dan sign out. Sebagai contoh kita ke watchlist, di sini berisi film-film yang ingin ditonton lagi atau film yang disimpan, seperti contoh tadi ada Captain America. Lalu selanjutnya ada app setting. Di app setting berisi profile, security, dan account. Di profile terdapat display name, username, bio, dan email. Lalu selanjutnya di security ada untuk mengganti password. Di current password sekarang.
dan new password yang ingin diganti, lalu mengonfirmasi password yang ingin diganti lagi. Lalu selanjutnya ada account, berisi akun atau email yang ada di filmnya, atau yang sudah terdaftar di website tersebut. Lalu ada favorit, berisi film-film yang difavoritkan oleh pengguna, seperti contoh tadi ada Captain America. Jika ingin menonton lagi, tinggal mengklik lagi Captain America tersebut. Lalu selanjutnya ada sign out untuk keluar. Lagi. Satu. Lagi ya? Udah semua lagi. Baik, kita sudah mendengarkan di beberapa prototipe kami, yaitu di filmnya. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian yang contoh dari bagian dari trailer film, yaitu bisa ambil contoh sebagai The Amazing Spider-Man. Jadi Spider-Man ini mengisahkan perjalanan Peter Parker, remaja yang tumbuh bersama paman dan bibinya setelah orang tuanya menghilang. Setelah menemukan misteri masa lalunya ayahnya yang digigit laba-laba mutant, ia mendapat kekuatan super dan harus melawan ilmu Oscorp yang berubah menjadi monster kadal, The Lizard. Jadi bisa ngeliat sini bagian tonton sekarang, lalu watchlist, jadi kita bisa makan cover juga. Jadi jika memang itu favorit maka akan muncul di bagian sini. Jadi sebagai contoh favorit, sebagai watchlist di sini sebagai jadi user ini sudah mendapatkan gold member. Jadi kita baik, jadi kita sudah menggunakan dari prototype-nya, selanjutnya untuk bagian dari isi Figma kami, dan selanjutnya bagian dari PPT juga kami sudah menemukan dari beberapa poin-poin yang sudah dipaparkan. Jadi sebelum kami menutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen. Selanjutnya untuk penutupnya kita persilakan untuk Abi untuk menutup yang panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya para teman-teman dan dosen yang sudah memberikan waktu untuk kelompok kami. Barusan adalah contoh pemaparan yang telah kami sampaikan mengenai perancangan user interface dan user experience aplikasi streaming film-filmnya. Menggunakan metode design thinking untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Demikian, kami menyadari bahwa perancangan ini masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan, khususnya melalui kecerdasan buatan, teknologi adaptive streaming, serta penyempurnaan halaman detail film serta ya secara berkelanjutan. Akhir kata, kami harap berhasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik sebagai referensi akademik dalam bidang perancangan UI dan UX maupun sebagai langkah awal menuju perkembangan aplikasi streaming yang benar-benar berpusat kepada pengguna. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura ini pura-pura itin apa ge? Dadah. Terima kasih.